Tapi ada satu hal Pak yang ganjal di Peggy itu, ada tadi ditanya sama saya, saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya betul. Apa Pak. itu Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam Pak. Dia minta tanda tangan maksa gitu. Oh. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Anak saya bahkan mau nanyain tidak boleh Pak. Ini mau apa, ini apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu mau meringankan hukuman kamu gitu Pak. Kata anak saya. Malam-malam jam berapa Pak? Tidak tahu. Tadi anak saya ngomong malam Pak, bilangnya malam gitu. Malam, tapi malamnya jam berapa nggak bilang? Nggak bilang Pak, iya. Oke, lalu? Lalu saya tanya, siapa Ki? Itu utusan mana? Utusan dari pihak kuasa Peggy apa bukan? Katanya gitu, utusan dari Ibu Yanti. Tapi saya tanya ke Ibu Yanti, enggak Pak. Sama sekali enggak ada utusan malam-malam gitu. Jadi misterius itu ya? Iya Pak, betul Pak. Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani pupuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus, saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu, ya kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki ya? Eki. Bapaknya Eki yang almarhum, yang laki yang meninggal. Yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini. Tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa? Hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Saya minta ke Pak Habib sebagai dan rekan-rekan sebagai pimpinan DPR RI Komisi 3 minta agar memonitor kan selama ini saya lihat DPR ini kurang begitu care terhadap perkara ini Peggy ini. Sementara di satu sisi saya lihat kasus ini banyak pelanggaran hukum karena ketidakprofesionalan dari penyidik. Kenapa saya bilang ketidakprofesionalan dari penyidik? Contoh saya bilang, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, saya tanya kepada ibunya si Peggy Setiawan ini, Bu, ada nggak kepolisian datang? Ada, 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi, baru sekarang ini datang. Sementara ini kan kasus pembunuhan loh. Kalau memang yang melakukan Peggy Setiawan, tetapi kalau menurut keterangan dari putusan pengadilan, yang melakukan tersebut adalah Peggy alias Peron, bukan Peggy yang kami bela sekarang. Nah, menurut kami Peggy sekarang ini adalah salah tangkap.
Makanya kami minta kepada polisi segera SP3-kan saja. Daripada kasus yang terulang lagi seperti kasus wartawan Bernas yang dulu. Nah itu. Bukan cinta segitiga, muncul dugaan pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Ternyata adalah kaki tangan mafia narkoba. Ipti Rudiana, ayah Eki, kembali disorot. Motif dari kasus kematian Vina dan Eki masih menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Pada awalnya, kasus Vina Cirebon dan Eki, yang saat itu masih berusia 16 tahun, diduga karena motif cinta segitiga. Namun, ada beberapa kejanggalan dan sikap ayah Eki yang seakan menutupi diri dari kasus kematian Eki dan juga Vina, membuat tak sedikit netizen ragu jika kasus ini hanya karena cinta segitiga. Terbaru, seorang TikToker memberikan info mengejutkan soal kasus Vina dan Eki. TikToker tersebut memberikan informasi bahwa pelaku yang sebenarnya dari kasus Vina dan Eki adalah bandar narkoba yang bersekongkol dengan ayah Eki. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang penjara-penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah satu yang bertahi lalat itu, saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu. Ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Penangkapan DPO Peggy Setiawan juga masih diragukan oleh masyarakat. Banyak beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku yang sebenarnya. TikToker bernama Widya menguak informasi bahwa seorang penyidik yang menangkap Peggy Setiawan juga salah satu orang yang ternyata berkomplotan dengan bandar narkoba, yang sempat juga bekerja sama dengan ayah Eki. Masyarakat masih mencurigai adanya sosok kuat, yang merupakan pelaku utama dalam kematian Vina dan Eki. Terlebih lagi, sikap Ibtu Rudiana yang seakan menghilang dari kasus kematian anaknya sendiri, membuat publik bertanya-tanya, mengapa Ibtu Rudiana yang memiliki jabatan sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota, seperti kurang berjuang untuk mengungkap dalang utama di balik kematian anaknya sendiri.